Nomor satu, sebuah persegi dibagi menjadi dua persegi panjang seperti terlihat pada gambar ya. Ini ada persegi dibelah menjadi dua persegi panjang. Diketahui hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 30. Yang diminta luas persegi adalah, ini kalau terbiasa dengan rumus bisa juga nih dimisalin A, ntar di sini B, nanti di sini A min B, dan seterusnya. Sebenarnya ini simpel lagi nih. Kalau panjang rusuknya kita buat A, perhatiin keliling yang atas, kalau ditambahin dengan keliling yang bawah ini, kan dapatnya ini. Satu, dua, hati-hati di sini double ya, karena sisi ini milik yang atas dan juga milik yang ke bawah. Jadi ini satu, dua, tiga, empat, yang ini lima, dan enam. Jadi total kelilingnya adalah 6A. Dan diketahui total kelilingnya adalah 30. Jadi ini sama dengan 30, dapat A-nya sama dengan 5. Yang ditanya, luas perseginya. Luas persegi itu kan sisi kuadrat ya. Berarti luasnya sama dengan A kuadrat atau 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Oke, nomor 2. Nomor 2 udah pernah keluar di soal kita dulu waktu bahas kombinatorik dan keluar juga di OSK kali ini. Diketahui ada 5 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk bepergian dari kota A ke kota B, dan ada 9 pilihan jalur yang dapat digunakan untuk bepergian dari kota B ke kota C. Jika seseorang akan bepergian dari kota A ke kota C lewat kota B, kemudian pulang kembali ke kota A melalui jalan-jalan yang berbeda dari ketika saat pergi, banyak cara memilih jalan yang dapat dilalui adalah baik, dari A ke B, dari A ke B ada 5. Lalu dari B ke C, diketahui ada 9 jalur. Terus dia akan balik lagi ke B, terus pulang ke A. Nah, B ke C sama ke C ke B kan sebenarnya jalannya sama. Tapi di antara 9 ini udah dipakai satu buat berangkat. Jadi dari 9, satu nggak boleh, tinggal 8 yang masih available ya. Begitu juga dengan B ke A. Pas A ke B ada 5 jalur, udah dipakai satu, jadi yang masih available tinggal 4. Oke, 5 dikali 4 itu jadinya 20, 9 kali 8 itu 72. 20 kali 72, 1440. Jadi ada 1440 cara memilih jalan yang dapat dilalui. Nomor 3, pada papan tertulis 80 bilangan asli. 1, 1, 1 terus A sama B ya, satu-satunya ada 78. Hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan adalah A. Dan demikian juga hasil perkalian semua bilangan di papan adalah A. Maka nilai A adalah, jadi si A itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah terus tambah satunya ya. Terakhir masih ada tambah A tambah B. Dia akan sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1 terus dikali A dikali B. Ini satunya ada sebanyak 78. Jadi yang kita dapat sebelah kiri itu 78A tambah B. Yang sebelah kanan tinggal AB aja. Nah ini 78 kita biarin di kiri. Kemudian A sama B pindah ke kanan jadinya minus A minus B. Bisa kita langsung faktorin ya, sering keluar ini bentuknya. Tinggal kita buat begini. Ini kan jadinya A kali B AB. A kali min 1 min A. Min 1 kali B min B. Min 1 sama min 1 kan jadi plus 1 kalau dikaliin ya. Karena ruas kanan tambah 1, ruas kiri juga tambahin 1. 78 tambah 1 jadinya 79. Oh, kan di sini nggak tahu urutannya ya. Tanpa mengurangi keumuman solusi, kita buat aja. 79 itu kan bilangan prima. Berarti kita buat aja A min 1-nya sama dengan 79. Kemudian B min 1-nya sama dengan 1. Dapat A-nya sama dengan 80. Kemudian B-nya sama dengan 2. Yang ditanyakan nilai A ya. Nah, nilai A dari bentuk yang sebelah sini kan bisa sama dengan A kali B. A-nya 80, B-nya 2. 80 kali 2, 160. Itu nomor 3.
Nomor 4, misalkan AB bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan positif selain 1. Artinya si A sama B itu saling prima. Atau ini pecahan yang paling sederhana. Nah, berlaku 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai 102, dibagi 3 tambah 4 tambah 5 tambah terus sampai 104, itu sama dengan A per B. Yang ditanya nilai A plus B berapa. Oke. Ini ada deret aritmatik. Deret aritmatik sederhananya bisa salah satunya dicari dengan N per 2 A plus UN. Atau sebenarnya ini N kali suku tengah ya. Suku tengah itu suku awal tambah suku akhir bagi 2. Ini banyaknya suku, dari 1 sampai 102 itu ada 102. Dibagi 2, dikali dengan suku awal tambah suku akhir. Dibagi yang bawah dari 3 sampai 104. Ini kan cuma geser 2 ya. Berarti jumlah sukunya sama nih, ada 102 juga. Dikali suku awalnya 3, suku akhirnya 104. Jadi kita punya A per B sama dengan ini 102 habis. Tinggal 1 tambah 102 itu 103. Dibagi 3 tambah 104 itu jadinya 107. Ini jelas saling prima. Berarti si A-nya sama dengan 103, B-nya 107. Yang ditanya nilai dari A plus B, berarti 103 ditambah 107 sama dengan 210. Nomor 5. Bilangan OSK adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dengan angka 0 dan hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Sebagai contoh nih 2024. Depannya nggak 0, digit-digitnya kalau dijumlahin hasilnya 8. Nah ini dia berarti merupakan bilangan OSK. Banyak bilangan OSK adalah, oke, kalau bilangan OSK-nya kita nyatakan dalam A1, A2, A3, A4, ini. Maka catatannya adalah A1 tidak sama dengan 0. A1 itu 1 digit, bilangan asli 1 digit. Sebenarnya kalau udah bilang asli 1 digit, ya udah pasti nggak 0 ya. Sedangkan A2, A3, A4 itu adalah bilangan cacah. Nah, supaya dia cantik, kok cantik? Supaya dia OSK, maksudnya supaya dia merupakan bilangan OSK, maka A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 sama dengan 8. Nah, ini jangan langsung pakai star and bar ya, karena star and bar yang bisa langsung kita jawaban itu kalau semuanya itu bilangan cacah. Padahal di sini A1-nya bilangan asli. Nah, supaya dia bisa jadi bilangan cacah, kita modif dikit bahwa A1 bisa kita nyatakan jadi B1 ditambah 1 ya, supaya si B-nya jadi bilangan cacah. Ya, munculin bilangan cacah maksudnya. Jadi ini B1 tambah 1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 sama dengan 8. Berarti B1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 sama dengan 7. Kalau mau nguli silakan, cuma mulai biasain dengan teknik yang termudah ya. Kita bisa pakai star and bar. Di sini ada 7 star. Kemudian barnya ada 1, 2, 3. 3 bar. Berarti tinggal totalnya ada 10. Barnya ada 7, starnya ada 7. Kemudian barnya ada 3. Jadi 10 kali 9 kali 8. 7 faktorialnya kecoret sama yang bawah. 3 faktorial itu 3 kali 2. Ini jadi 3. Ini jadi 4. 3 kali 4 jadinya 12. Masih ada 01. Jadi 120. Artinya banyak bilangan OSK adalah 120. Nomor 6. Misalkan U1, U2, U3 suatu barisan geometri dengan U1 lebih besar dari U2. Jika U2-nya 8 dan U5 tambah U7 sama dengan 10 U6 dibagi 3, maka nilai dari U1 adalah, atau suku awal adalah, yang pertama, U1 itu kan sama dengan suku awal jelas ya. Kemudian suku ke N dari barisan geometri itu A kali R pangkat N-1.
kemudian ada fakta bahwa deret geometri, DG, deret geometri, itu kemungkinan nilainya selalu positif, bisa juga selalu negatif, bisa juga dia ganti tanda, plus, min, dan seterusnya. Untuk bagian yang dua pertama, ini untuk rasio yang positif. Untuk ini untuk yang rasionya negatif. Guna buat apa? Ini untuk memastikan sedikit. Kalau suku keduanya positif, berarti suku posisi genap dia positif. Ya, fakta pakai yang ini. Artinya ini nilainya positif. Nah, supaya berarti U5 tambah U7 pasti nilainya positif, artinya U5 dan U7 juga positif. Jadi ini deret geometri yang semua nilai positif. Nah, ini bisa kita bagi di sini nih. Berarti rasio itu bisa U2 dibagi U1. Di situ karena U1-nya lebih besar dari U2, berarti U2 dibagi U1, U2 dibagi U1 lebih kecil dari 1. Kita masukin UN ke sini. U5 jadinya AR pangkat 4, U7 jadinya AR pangkat 6, sama dengan 10, U6 jadinya AR pangkat 5. Nah, tiganya kita pindah ke kanan aja deh. Berikutnya kita sederhanain atau supaya langsung muncul R semuanya kita bagi tengahnya, berarti kita bagi si AR pangkat 5. Kalau dibagi AR pangkat 5 ini jadi 1/R. Masih ada 3. Yang ini dibagi AR pangkat 5 itu jadi R. Jadi tambah 3R. Ini dibagi AR pangkat 5 ya tinggal 10 aja. Gitu ya. Kalau semua kita kali R, 3R dikali R jadinya 3R kuadrat. 10R di sebelah kanan pindah ruas ke kiri jadi min 10R. 3/R dikali R jadinya plus 3. Sama dengan 0. Kalau kita faktorin, berarti 3R sama R. Ini berarti 31. Ini min. Dapat R-nya sama dengan 1/3. Ini R-nya sama dengan 3. R-nya 1/3. Ini. Nah, yang ditanyakan suku awal. Kita masukin aja ke sini nih. U2 itu kan sama dengan A dikali R. U2-nya 8, A-nya mau kita cari, R-nya 1/3. Berarti A atau U1 sama dengan 8 kali 3, 24. Nomor 7, diberikan segi 4 ABCD dengan luas AED sama dengan BEC. AED, luas yang ini, sama dengan BEC. Jika panjang AB 50, AE 45, dan AC 99, maka panjang CD adalah geometri kreatif. Kalau SMA ada yang pakai aturan cos, aturan sin, segala macam. Kita coba pakai cara SD lagi. Panjang AB-nya 50. AE-nya 45. AE ini 45. Kemudian AC-nya 99. Panjang ini 99, ininya 45. Berarti panjang yang sini 54. Nah, yang menarik adalah karena luas AED sama dengan luas BEC, berarti kalau saya tambahin kedua ruasnya dengan ABE, ya, ini juga tambahin ABE, nggak ngerubah nilai ya, karena kan dia sama dengan dia. ABE tambah AED, itu kan jadinya apa? ABD. Dengan cara yang sama, segitiga ABE tambah BEC. ABE, BEC. Jadinya apa? Jadinya ABC. Karena si ABD sama dengan ABC, maka kedua segitiga ini punya tinggi yang sama kalau alasnya kita lihat dari si AB. Atau kita buat bantuan tingginya. Kira-kira begini ya. Nah, ini tinggi sama. Artinya apa? Artinya ini sejajar dengan ini. Ya. Karena ini sejajar dengan ini, artinya segitiga ABE sama CDE itu
sebangun. Tinggal pakai perbandingan aja deh. Kalau pakai sudut boleh. Ini kan bertolak belakang berarti besarnya sama gitu ya. Ini dengan ini pasti besarnya sama. Namanya sudut dalam berseberangan. Oke. Nah, yang tanya CD. Berarti CD dibagi dengan 54 sama dengan apa? CD dibagi 54. Berarti yang depannya bundaran dibagi depannya ini ya. Depannya bundaran ini dibagi depan yang ini. Jadi 50 per 45. Jadi CD sama dengan jadinya 50 kali 54 dibagi 45. Kalau dibagi 9, ini jadinya 6, ini jadinya 5. 50 bagi 5 itu 10. 10 kali 6, 60. Nomor 8, banyak bilangan 2 digit AB dengan AB-nya nggak 0, sehingga bilangan AB tambah BA merupakan kelipatan 55 adalah, ini lambang garis atas, ini artinya bilangan puluhan 2 digit ya. Jadi A10B sama B10A. Bilangan AB itu kan bisa kita buat jadi 10A ditambah B. Ditambah dengan bilangan BA itu sama dengan 10B ditambah A. Sama dengan 55 dikali K ya. Di sini K-nya adalah bilangan asli. Oke, nah di sini 10A ditambah A jadi 11A, lalu B tambah 10B jadi 11B, 55 itu kelipatan 11, jadi kalau setiap ruasnya kita bagi 11, yang kita dapat adalah 11A dibagi 11 jadi A, 11B dibagi 11 jadinya B, yang kanan 55 dibagi 11 itu 5, jadi 5K. Nah, di sini kan A sama B itu bilangan asli 1 digit ya. Artinya maksimum dari A sama maksimum dari B itu 9. Jadi maksimum dari A plus B adalah 9 tambah 9, 18. Artinya 5 kali K nggak boleh ngelebihin 18. Berarti K-nya cuma bisa 1, 2, sama 3 ya. K-nya lebih kecil dari 18 per 5 atau lebih kecil sama dengan 3. Oke, untuk K-nya 1, maka kita punya A plus B sama dengan 5 kali 1 itu 5. Untuk K sama dengan 2, berarti A plus B sama dengan berapa? 5 kali 2, 10. Sedangkan untuk K sama dengan 3, maka A plus B sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Sampai sini nguli aja ya. Kalau agar A plus B-nya sama dengan 5, AB-nya bilangan asli, maka pasangannya adalah 1, 4, 2, 3, 3, 2, sama 4, 1. Totalnya ada 4. Lanjut, untuk yang A plus B sama dengan 10 sekarang. Berarti pasangan yang bisa adalah, atau yang memenuhi adalah 1 tambah 9, 2 tambah 8, terus sampai terakhir nanti 9 tambah 1. Ada 9 pasangan AB. Untuk A plus B sama dengan 15 kemungkinannya bisa 9 tambah 6, bisa 8 tambah 7, bisa 7 tambah 8, atau 6 tambah 9, yaitu ada sebanyak 4 cara. Total keseluruhannya 4 tambah 9 tambah 4 jadinya 17. Jadi banyak bilangan 2 digit AB yang memenuhi, ada 17. Nomor 9, bilangan K adalah bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2024 yang memiliki 28 faktor positif. Sisa hasil K dibagi oleh 100 adalah 2024. Itu kan bisa dibuat jadi berapa nih? 8 dikali bagi 8, 2, 16, 42, 5, 243. 8 itu 2 pangkat 3, dikali 253 itu kan 11 kali 23. Kalau ada suatu bilangan N, faktorisasi primanya itu P1 pangkat A1 kali P2 pangkat A2, dan seterusnya, anggapnya sampai PK, A pangkat K. Maka banyak faktor dari N adalah pangkatnya tambahin 1 terus dikaliin. Jadi A1 tambah 1 dikali A2 tambah 1
dan seterusnya sampai AK tambah 1. Gini. Nah, di sini dibilang K itu bilangan positif terkecil kelipatan 2024, berarti K itu kelipatan 2024 kita bisa buat 2024 kali M. Multiplication-nya gitu aja ya maksanya ya. 2024-nya kita bisa pecah jadi 2 pangkat 3 dikali 11 dikali 23 kali M. Nah, kan dibilang dia punya tepat 28 faktor. 28 ya, tapi warna merah. 28 itu kan sama dengan 2 kuadrat dikali 7. Itu kan ada 3 faktor prima. Berarti ini pangkatnya faktor primanya kan ada 3 itu berarti 2, 2 sama 7. Kan ini hasil dari, kalau dikaitkan ke sini ya, hasil dari A1 tambah 1, A2 tambah 1, A3 tambah 1. Ya, kita cocok logi dikit gini, nggak mungkin yang di sini jadi 2 ya. Berarti di sini A1-nya sama dengan 1, A2-nya sama dengan 1, A3-nya sama dengan 6 nih. Berarti kalau kita kaitin ke sini, M itu pengalih supaya nanti kebentuk yang ini, yaitu si 2-nya jadi pangkat 6 kali 11-nya pangkat 1 udah oke, kali 23-nya pangkat 1 udah oke gitu ya. Ini kan kalau dibuat berapa faktornya? 6 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 jadi 28. Ini K-nya ya. Yang diminta hasil bagi K oleh 100. K-nya sama dengan 2 pangkat 6 itu 64 dikali 11 kali 23 jadinya 253 gitu. Nah, kita mau tahu berapa sisanya jika dibagi 100. Kalau ini ada 2, 200-nya bisa kita buang nih. Karena 200 dikali sesuatu pasti habis dibagi 100. Jadi ini akan kongruen dengan 64 dikali 53-nya aja. Mod 100. Ini berapa nih? 4 kali 3, 12. Ini 20 sama 18, 38. Tambahin 39. 64. Belakang kita udah nggak peduli lagi depannya. Karena nanti pasti depannya itu habis dibagi 100. Jadi cukup 2 depannya aja. Yaitu 92. Artinya sisa hasil bagi K oleh 100 adalah 92. Nomor 10 termasuk soal bonus, soal jabarnya. Misalkan X, Y bilangan real positif dengan X besar dari Y, jika diketahui bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 481 dibagi 240 XY, maka nilai dari X plus Y dibagi X min Y adalah, ini jadi sedikit soal jebakan kalau X-nya lebih kecil dari Y. Karena X-nya lebih besar dari Y dan X-nya positif berarti aman nih. X tambah Y-nya positif, X kurang Y-nya positif. Jadi lempeng aja soal ini. Jadi X tambah Y dibagi X min Y, karena dia bilang positif, bisa langsung kita akarin, tapi dikuadratin aja nih. Nggak ngerubah nilai jadinya dia. Gini, sama dengan akar dari X tambah Y, kalau dikuadratin, X kuadrat plus 2XY, atau XY, Y kuadratnya saya tulis duluan deh. Ditambah 2XY, dibagi X kuadrat plus Y kuadrat, karena di sini min, ya X min Y kuadrat, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY. Kita substitusi nilai ini. Sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadratnya, kita ganti 481 per 240 XY. Ditambah 2XY, kemudian dibagi dengan, sama ini, X kuadrat plus Y kuadratnya diganti 481 per 240 XY, dikurang 2XY. Sampai sini semua ruas ada 2XY-nya, ada XY-nya maksudnya, kita bisa buang. Lalu kita kalikan dengan 240 per 240. Hasilnya jadi akar dari 481 ditambah 2 kali 240 jadinya tambah 480. Dibagi bawahnya 481 dikurang 480. Yang bawah 481 dikurang 481, nggak perlu kita tulis. 481 tambah 481 jadinya 961. Akar dari 961 adalah 31.
1. Ini dia nilai dari X plus Y dibagi X min Y, yaitu 31. Lanjut, nomor 11. Suatu segi 6 beraturan disisipkan ke dalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar. Ini segi 6 beraturan ya. Ini persegi panjangnya. Luas yang ini A, yaitu 24. Luas yang abu-abu B, yaitu 27. Yang diminta luas segi 6-nya. Segi 6 itu bisa kita pecah jadi 6 buah segitiga sama sisi. Nah, terus kita buat garis bantu di sini. Warnanya beda deh, gini. Oke, di sini diketahui luas yang A-nya 24, luas yang B-nya itu 27. Berarti di sini segitiga yang merah, ini semua segitiga sama sisi. Berarti panjang yang ini, kalau ini panjangnya A, maka ini panjangnya 2A. Artinya panjang yang ini sama dengan A akar 3. Kemudian kita cukup pakai perbandingan dua segitiga sebangun. Nggak harus segitiga sih, pokoknya bangun datar sebangun ya. Kalau ini perbandingan panjang sisinya yang bersesuaian adalah A banding B, maka luas 1 dibanding ke bawah deh, dibagi luas 2 sama dengan A bagi B, tapi di kuadratin ya, karena dia dua dimensi, ada panjang ada lebar ya, ada alas kali tinggi gitu. Ini A, ini saya tambahin C deh. Luas C itu segitiga yang ini ya. Berarti luas A dibanding dengan luas B tambah C itu sama dengan perbandingan si A dengan yang ini A akar 3 tapi di kuadratin. A dibagi A akar 3 kan jadinya seper akar 3 ya. Kalau dikuadratin jadi tinggal seper 3. Luas A-nya 24. Berarti luas B tambah C sama dengan, ya tinggal kali 3 aja ya. 24 kali 3 kan 72. Padahal luas si B-nya itu 27. Berarti 27 ditambah luas C sama dengan 72. Berarti luas C sama dengan 45 ya. Nah, perhatiin pula bahwa luas yang ini, kalau segitiga sama sisi dibelah 2, terus belahannya taruh di sini, kan sama ya jadi ini ya. Jadi luas ini adalah luas satu segitiga sama sisi. Atau saya stabiloin salah satunya deh, biar kelihatan. Atau biar kelihatan lagi kita kasih belahannya nih. Gini. Tuh ya. Jadi luas ini adalah luas 2 buah setengah dari segitiga sama sisi. Sama ini ya. Di soal yang ditanya luas segi 6. Luas segi 6 beraturan itu kan berarti 6 kali luas segitiga sama sisi. Luas segitiga sama sisinya 45. Jadi luas segi 6-nya adalah 6 dikali 45 sama dengan 90 kali 3, 270. Nomor 12, banyak himpunan bagian A, himpunannya 24, 25, 26, sampai 35. Sehingga hasil penyumlahan unsur-unsur terbesar dan terkecil dari A sama dengan 59 adalah 24 yang kecil ditambah yang gede itu 35, kan hasilnya 59. Nah ini kalau dimundurin 1, 24-nya dinaikin 1 jadinya 25. 35-nya diturun 1 jadinya 34. Ini sama, jumlahnya 59 juga. Terus berarti nanti yang pertama adalah 29 tambah 30. Berikutnya nanti 28 sama 31. Ya. Ini perlu dan seterusnya nanggung ya, tambahin aja dah. 27 tambah 32. Ini 26 tambah 33 ya. Kalau seandainya sukunya banyak dipakai dan seterusnya nggak apa-apa, cuman kalau ini nanggung lah ya. Ini semua jumlahnya 59. Nah, sekarang banyak bilangan di antara 29 sampai 30. Ini kan 0. Nggak ada ya, banyak bilangan bulatnya. Kalau di antara 28 sampai 31, itu ada 29 dan 30 ada 2. Ini ada 4, ini ada 6, ini ada 8, terakhir ini ada
10. Ini di antara 29 sampai 30 nggak ada bilangan lain ya, nggak ada bilangan bulat lain. Berarti banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat 0. Saya tambah catatan ya, jika ada himpunan B, banyaknya anggota ada NB, banyak himpunan bagian dari B adalah 2 pangkat NB. Ya. Kalau ini yang kedua, di antara 28 sampai 31 ada 2 bilangan. Berarti banyak himpunan bagiannya itu adalah 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 itu 4. Artinya ada bisa hanya 28 sama 31. Ntar bisa 28, 29, 31. 28, 30, 31 gitu ya. Berarti banyaknya nanti ada 2 pangkat 2. Yang ini 4, ada 2 pangkat 4. Ini ada 2 pangkat 6, 2 pangkat 8. Terakhir kalau ada 10 anggota, berarti banyak yang himpunan bagian ada 2 pangkat 10. Kita tinggal jumlahin aja. Biar langsung urut. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 4 itu 4 pangkat 2. 2 pangkat 6 itu 4 pangkat 3. Lanjutannya 4 pangkat 4 tambah 4 pangkat 5. Ingat deret geometri. Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Hanya 1. Rasionya 4. Banyaknya suku, hati-hati nih, ada yang keslip nih, banyaknya suku 5. Padahal di sini mulai dari 1. Jadi banyaknya suku ada 6. Dikurang 1, dibagi 4 kurang 1. 4 kurang 1-nya 3. 4 pangkat 6, 10, 24, 24, 8, 40, 9, 6 dikurang 1, 49, 5. Kalau dibagi 3, 40 dibagi 3 jadi 13, nyimpan 1, 19 dibagi 3 itu 6, 18, nyimpan 1, 15 dibagi 3 itu 5. Ya, jadi banyaknya himpunan bagian dari A yang nanti jumlah terkecil sama terbesarnya itu 59 ada 1365. Nomor 13. Untuk setiap bilangan asli n, misalkan Fn menyatakan faktor ganjil terbesar dari n, dan Pn sama dengan Fn tambah Fn plus 1 tambah sampai dengan F2n. Jika P dari A sama dengan 6405, maka n adalah, kalau cara nebaknya misalkan dimasukin P dari 1. Kalau P1 kan sama dengan F1 ditambah F2. F1 itu 1 tambah F2 faktor ganjil terbesarnya 1 juga. Jadi sama dengan 2. Kalau P2 jadinya F2 tambah F3 tambah F4. F2 itu 1, F3 itu 3, F4 juga 1. Faktor ganjil terbesarnya 1. Jadi 5. P3 sama dengan F3 tambah F4 tambah F5 tambah F6. Jadi sama dengan 3 tambah F4 itu 1, F5 5, F6 3. Jadi 12. Lanjut, kalau P4 jadi F4 tambah F5 tambah F6 tambah F7 tambah F8. 1 tambah 5 tambah 3 tambah 7, F8-nya 1. 16 sama 1, 17. Sebenarnya udah agak curiga dari sini, ini dekat sama 1 kuadrat, dekat sama 2 kuadrat, dekat sama 3 kuadrat, dekat sama 4 kuadrat ya. Jadi si 2, ini kan 1 kuadrat tambah 1. Kalau yang ini 2 kuadrat tambah 2. Yang ini 3 kuadrat, 2 kuadrat tambah 1 ya. Ini 3 kuadrat tambah 3, yang ini 4 kuadrat tambah 1. Nanti kalau kalian terusin, itu akan menyadari bahwa si penambahannya di sini, buat P1 ini adalah F1. Buat di P2 di sini adalah F2. Buat di P3 ini adalah F3. Dan ini adalah F4.
4. Jadi nanti bakal ketemu si PA ini sama dengan A kuadrat ditambah FA. Kalau buat isian singkat bisa dipakai dan waktunya juga jadi bisa menghemat banyak waktu. Cuman kalau buat soal uraian mungkin nilainya kurang bagus. Kalau buat uraian misalkan PK dikurang PK-1. PK jadinya FK tambah FK plus 1 sampai dengan F2K. Sedangkan si PK-1 itu dari FK-1 FK sampai dengan F dari 2K-2. Ini suku yang di sini bisa kecoret sama yang di sini ya. Jadi di PK-nya yang ini itu tersisa sampai 2K-2 kecoret. Jadi tinggal sisa F2K plus 1 ditambah masih ada F2K dikurang di min PK-1 itu masih tersisa si FK-1. Sama dengan karena Fn ini menyatakan faktor ganjil terbesar, 2K plus 1 ini bilangan ganjil. Jadi F2K plus 1 tetap jadi 2K plus 1. Ditambah si F2K ini bilangan genap. Karena Fn ini menyatakan faktor ganjil terbesar, maka si Fm pasti sama dengan F2M ya. Oke, kita pakai ini. Jadi ini setara dengan FK terus dikurang sama FK-1. Jadi kita tulisnya FK dikurang FK-1 terus tambah 2K plus 1. Kok 21 ya? Maaf, 2K-1 ya. Sebelum 2K kan 2K-1. Ya, ini min di sini juga min. P dari N ini sama dengan Pn dikurang Pn-1 plus Pn-1 min Pn-2 plus Pn-2 dan seterusnya. Nanti ini min sampai terakhir nanti ada di min P2 plus P2 min P1 plus P1. Sama ya, nanti di sini nih min PN-1 plus PN-1 nyoret, min PN-2 plus PN-2 bakal nyoret gitu. Jadi nilai di kiri sama di kanan sama. Nah, yang buat bagian kanan ini kita hitungnya jangan dicoret, karena kalau coret dia bakal balik awal lagi. Jadi kita ngitungin dikurung. Sama dengan, lihat ke polanya aja dari sini. PK min PK min 1, nilainya adalah FK min FK-1 plus 2K-1. Maka ini jadi PN min PN min 1 jadinya Fn dikurang Fn min 1 ditambah sama 2N min 1. Ditambah, nanti Pn min 1 dikurang Pn min 2 akan jadi Fn min 1 dikurang Fn min 2 ditambah 2N min 3. Selanjutnya akan jadi Fn min 2 dikurang Fn min 3 ditambah 2N min 5. Dan seterusnya nanti ada F dari 3 min F2 ditambah 5 F2 min F1 ditambah 3. Terus masih ada tersisa ini nih, yang nggak dalam kurung nih, si P1 sendiri nggak dimasukin dalam kurung. Nilai dari P1 ini sama dengan F1 tambah F2 ya. F1-nya biarin, F2-nya kita jadiin 1, karena faktor ganjil terbesar dari 2 itu 1. Jadi terakhirnya ini ada tambah F1 plus 1. Nah, berarti ini nyoret nih. Ini kecoret sama ini, dicoret sama ini, bakal kecoret, 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 kecoret. Sisanya tinggal si Fn
sama suku yang ini. Pn ini sama dengan Fn ditambah 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2n min 1. Jadi sama dengan Fn ditambah ini suku awal tambah suku akhir bagi 2-nya jadi 2n min 1 plus 1 per 2. Banyak sukunya ada n. Jadi ini Fn ditambah 2n per 2 jadi n dikali n lagi n kuadrat. Jadi terbukti bahwa Pn-nya itu Fn tambah n kuadrat. Sekarang yang kita soal, jika PA-nya 6405, maka N-nya berapa? Oke, ini yang tanya A-nya ya. Karena nilai Fn ini lebih kecil dari N, ya, jadi si N kuadrat pasti lebih kecil dari N kuadrat plus Fn-nya, lebih kecil dari N plus 1 kuadrat nantinya. Si 6405 itu terletak di antara 6400 sampai dengan 6561 ya. Yang 6400 itu 80 kuadrat sama 6561 itu 81 kuadrat. Jadi kita ambil tes A sama dengan 80. Oke. P80 sama dengan 80 kuadrat ditambah sama F 80. 80 kuadrat itu 6400, F dari 80 bisa dibagi 16 jadinya 5. Jadi sama dengan 6405 memenuhi soal. Ditanya A-nya jadi A sama dengan 80. Nomor 14. Diberikan suku banyak Px sama dengan X pangkat 3 plus Dx kuadrat plus Ex plus 1. Dan P-1 sama dengan 3. Jika A, B, C merupakan akar-akar dari Px sama dengan 0 dan memenuhi A kuadrat min BC kali B kuadrat min CA kali C kuadrat min AB sama dengan 45, maka nilai dari D plus E kuadrat adalah, karena ABC-nya akar-akar, maka X pangkat 3 plus DX kuadrat plus EX plus 1 sama dengan 0. Ini akar-akarnya ada A, B, dan C. Maka dari Vieta kita bisa dapat A plus B plus C sama dengan min D. AB plus BC plus AC sama dengan E. ABC sama dengan min 1. Karena A merupakan akar dari PX, berarti kalau nilai X-nya diganti dengan A, persamaannya akan bernilai 0 juga. Jadi A pangkat 3 tambah DA kuadrat tambah EA plus 1 sama dengan 0. Berarti A pangkat 3 plus 1 sama dengan min DA kuadrat min EA. Semua ruas kita bagi dengan A, sehingga A kuadrat ditambah 1 per A sama dengan min DA min E. Tadi kita punya ABC sama dengan min 1. Artinya 1 per A sama dengan min BC. 1 per B sama dengan min AC. Dan 1 per C sama dengan min AB. Jadi kita punya A kuadrat min BC sama dengan min DA min E. Dengan cara yang sama, kita juga akan mendapatkan B kuadrat min CA sama dengan min DB min E. C kuadrat min AB sama dengan min DC min E. Jadi A kuadrat min BC dikali B kuadrat min CA dikali C kuadrat min AB sama dengan 45. Kita ubah jadi min DA min E
min DB min E min DC min E sama dengan 45. Kita kalikan dulu yang kedua ini. Jadi D kuadrat AB plus DE A plus DE B plus E kuadrat dikali min DC min E sama dengan 45. Oke, lanjut lagi. Min DC min E dikaliin ke sini. Jadi min D pangkat 3 ABC min D kuadrat E AC min D kuadrat E BC min DE kuadrat C min D kuadrat E AB min DE kuadrat A min DE kuadrat B min E pangkat 3 sama dengan 45. Jadi min D pangkat 3 dikali ABC dikurang D kuadrat E dikali AB plus BC plus CA dikurang DE kuadrat dikali A plus B plus C min E pangkat 3 sama dengan 45. Kita substitusi dari nilai yang udah diketahui ini. A plus B plus C-nya sama dengan min D, AB plus BC plus AC-nya jadi E, ABC jadi min 1. Berarti ini jadinya min D pangkat 3 dikali min 1 jadi D pangkat 3 dikurang D kuadrat E dikali E jadi D kuadrat E kuadrat. DE kuadrat dikali A plus B plus C jadinya plus D kuadrat E kuadrat. Terus masih ada min E pangkat 3 sama dengan 45. Ini bisa dicoret. Jadi kita punya D pangkat 3 min E pangkat 3 sama dengan 45. Dari soal masih ada satu informasi yang belum kita pakai, yaitu P dari min 1 sama dengan 3. Artinya kalau nilai X-nya diganti dengan min 1, maka nilai PX-nya jadi 3. Oke, kita gabungin tadi D pangkat 3 min E pangkat 3 sama dengan 45. Terus P min 1 ini sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah D dikali min 1 kuadrat tambah E kali min 1 ditambah 1. 3 sama dengan min 1 plus D min E plus 1. Maka kita punya D min E sama dengan 3. Kalau D min E sama dengan 3, artinya kalau kedua ruas dari D min E sama dengan 3, artinya kalau semua ruas kita kuadratkan, kita punya D kuadrat min 2DE plus E kuadrat sama dengan 9. D pangkat 3 min E pangkat 3 bisa kita faktorkan jadi D min E dikali dengan D kuadrat plus DE plus E kuadrat. D pangkat 3 min E pangkat 3 yang jadi 45. D min E-nya jadi 3 D kuadrat plus DE plus E kuadrat. Jadi kita punya D kuadrat plus DE plus E kuadrat. Pasnya bagi 3, 15. Kita tahu D kuadrat min 2DE plus E kuadrat 9. D kuadrat plus DE plus E kuadratnya 15. Kalau kita kurangin, D kuadrat plus DE plus E kuadrat sama dengan 15. D kuadrat min 2DE plus E kuadrat sama dengan 9. Maka kita punya 3DE sama dengan 6. DE
sama dengan 2. Kita punya DE sama dengan 2, yang diminta soal adalah D plus E kuadrat. D plus E kuadrat sama dengan D kuadrat plus 2DE plus E kuadrat. Nah, ini kan sama dengan D kuadrat plus DE plus E kuadrat plus DE. Nilai dari D kuadrat plus DE plus E kuadratnya 15. Nilai dari DE-nya 2. Jadi D plus E kuadrat sama dengan 15 tambah 2, 17. Nah, kita misalkan bilangan-bilangannya itu ada A1, A2 sampai dengan AK. Maka Fi dari K ini menyatakan banyaknya barisan yang dimana A1-nya sama dengan I dan terdiri dari A1, A2, A3 sampai dengan AK. Sedangkan SK berarti banyaknya barisan A1, A2, A3 sampai dengan AK yang memenuhi. Maka SN sama dengan F1 dari N-1, F2 dari N-1, F3 dari N-1, F4 dari N-1, F5 dari N-1. F1 dari N-1 ini sama dengan F2 dari N-2 tambah F3 dari N-2. F4 nggak boleh, karena kalau F4 nanti suku pertamanya 1, suku keduanya 4, jumlahnya 5. Tambah sama kalau F5 aman-aman aja. F2 dari N-1 jadinya F1 dari N-2, F3 nggak boleh, alasannya kayak tadi, F4 dari N-2, F5 dari N-2. F3 dari N-1 sama, nanti yang nggak boleh adalah si 2. Jadi langsung ke F4 N-2 tambah F5 dari N-2. Aduh, maaf, banyak lagi yang diulang ini. Tambahin aja sampingnya, sukunya boleh sama, nggak harus berbeda. Si F1 itu, maaf yang nggak berurutan, tapi di depan tadi. Dia bisa F1 lagi ya. Di sini F2, di sini F3 masih boleh. F4 dari N-1, jadinya F2 dari N-2, F3 dari N-2, F4 dari N-2, F5 dari N-2. Nanti kalau F5, dia bisa dari F1 N-2 tambah F2 dari N-2 tambah F3 dari N-2 tambah F4 dari N-2 tambah F5 dari N-2. Nah, kalau dijumlahin, sebelah kirinya jadi SN, sebelah kanannya ini F1 itu terulang 4 kali, F2, F3 sama F4 juga sama, dia terulang 4 kali. Karena kan di atas nggak ada F4, sini nggak ada F3, sini nggak ada F2, di sini nggak ada F1. Di sini ada semuanya. Jadi 4 dikali, tapi hati-hati di sini F5 itu ada 5. Si F5 N-2-nya, ini kita ubah jadi F1 N-3, F2 N-3, F3 N-3, F4 N-3, F5 N-3. Oh ya, berarti perhatiin ya bahwa kalau di sini SK itu berarti jadinya F1 K-1, F2 K-1, F3 K-1, F4 K-1, F5 dari K-1.
Jadi di sini tambahin si F5N-2-nya jadi yang tertulis di sini. Jadi Sn sama dengan 4 kali Sn-1. Terus yang berikutnya F1 N-3, F2 N-3 sampai F5 N-3 itu adalah S dari N-2. S1 jelas ada 5 cara. Kalau S2 berarti misalkan nggak ada angka 5-nya, total berapa sih? Totalnya ada 5 kemungkinan. Yang nggak boleh ada 4. 21. Ya, yang nggak boleh kan nanti ketik pasangan 1, 4, 2, 3, 3, 2, sama 4, 1. Jadi 21. S3 kita bisa masukin Sn 1, S2, S3. 4 dikali S2 min D plus S1. Jadi sama dengan 84 tambah 5 sama dengan 89. S4 sama dengan 4 kali S3 tambah S2. Jadi sama dengan 356 tambah 21. Jadi sama dengan 377. S5 sama dengan 4 kali S4 tambah S3. 4 kali 3, 77. 8, 0, 1, 5 tambah 89. Jadi 1597. Nomor 16. Diberikan sebuah lingkaran ABC yang siku-siku pada sudut B. Lingkaran W merupakan lingkaran dalam segitiga ABC yang menyinggung sisi BC pada titik D. Titik E terletak pada W sehingga DE merupakan diameter dari W. Perpanjangan garis AE memotong W kedua kalinya pada titik F dan memotong sisi BC pada titik G. Apabila EF sama dengan 3 dan FG sama dengan 4, maka panjang AE dapat dinyatakan dalam bentuk P akar Q per R dengan P Q R merupakan bilangan bulat positif. Satu-satunya faktor kuadrat dari Q adalah 1 dan FPB PR sama dengan 1 nilai dari P plus Q plus R adalah. Kayaknya baca omega ya. Ada segitiganya. Kita punya lingkaran dalam dari segitiganya. Siku-siku di B, ini kita misalin A, ini kita misalin C. DE itu diameter. Panjangan AE motong omega yang kedua kalinya titik F. Ini titik F, ini titik G. Langsung tulis yang ketahui EF-nya 3, FG-nya 4. Lihat power of point dari titik G-nya. Maka DG kuadrat itu sama dengan GF dikali GE. Jadi sama dengan panjang GF yang 4, panjang GE-nya 4 tambah 3, 7. Maka panjang DG akar dari 4 kali 7, 2 akar 7. Ini 2 akar 7. Ini pakai Pitagoras. Lihat dari segitiga DEG. Maka panjang DE ini sama dengan akar dari GE kuadrat dikurang GD kuadrat. Panjang GE kuadrat 7 kuadrat dikurang GD kuadratnya 28. 49 kurang 28, 21. Berarti ini sama dengan ini kan ya, dia jari-jarinya. Panjang diameternya itu akar 21, berarti panjang jari-jarinya akar 21 per 2. Sekarang perhatiin bahwa segitiga ABG sebangun sama segitiga EDG. Di sini AG banding BG itu sama dengan EG banding DG. Berarti dia akan sama juga dengan kalau dikurang ya, jadi AG min EG atau AE per BG min DG atau BD. EG banding DG jadi 7 banding 2 akar 7. Sama dengan AE per panjang BD-nya akar 21 per 2. Jadi AE-nya sama dengan 7 per 2 akar 7 dikali sama akar 21 per 2. Akar 7 sama akar 21 jadi akar 3.
Jadi sama dengan atasnya 7, bawahnya 2 kali 2, 4. Masih ada akar 3. 7 per 4 akar 3. Maka P akar Q per R sama dengan 7 akar 3 per 4. P plus Q plus R sama dengan 7 tambah 3 tambah 4 sama dengan 14. Nomor 17. Diketahui ABC bilangan real positif yang memenuhi A plus B plus C sama dengan 24 per A tambah 24 per B tambah 24 per C sama dengan 36. Nilai terbesar yang mungkin dicapai oleh A kuadrat plus 24 per A adalah dari A plus B plus C sama dengan 36, kita punya B plus C-nya sama dengan 36 dikurang A. Terus dari 24 per A tambah 24 per B tambah 24 per C sama dengan 36, berarti 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C sama dengan 36 per 24 atau 3 per 2. Di sini yang kita manfaatin adalah kesamaan dari Cauchy squares angle. Ya, di mana nanti T1 kuadrat per W1 tambah T2 kuadrat per W2 sampai dengan Tn kuadrat per Wn lebih besar sama dengan atasnya digabung T1 tambah T2 tambah T3 sampai dengan Tn kuadrat per bawahnya juga gabung. W1 tambah W2 tambah W3 sampai dengan Wn. Berarti 1 kuadrat per B tambah 1 kuadrat per C bakal lebih besar sama dengan 1 tambah 1 dikuadratin per B plus C. Kalau kedua ruas kita tambahin sama 1 per A, maka kita akan punya 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C lebih besar sama dengan 1 tambah 1 dikuadratin jadi 4. B plus C-nya kita ganti jadi 36-in aja. Ditambah 1 per A. 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C jadi 3 per 2. Lebih besar sama dengan, sama penyebutnya aja. 36A dikurang A kuadrat. Atasnya masih ada 4A ditambah 36 dikurang A. Kali silang. Jadi 3 dikali 36A kurang A kuadrat lebih besar sama dengan 2 dikali itu 4A dikurang A jadi 3A plus 36. Bisa dibagi 3 ya kedua ruas. Jadi 36A dikurang A kuadrat lebih besar sama dengan 2 dikali dibagi 3 itu jadi A plus 12. 36A kurang A kuadrat lebih besar sama dengan 2A plus 24. Kita arahin biar ke bentuk soal. Munculin A kuadrat plus 24. Jadi A kuadrat ke kanan, A kuadrat plus 24. 2 pindah ke kiri jadi 36 dikurang 2, 34. Oke, jadi A kuadrat plus 24 per A, A-nya positif ya, jadi boleh pindah ruas. Tandanya nggak berubah, tapi kita tukar tempat. Jadi lebih kecil sama dengan 34. Jadi maksimal dari A kuadrat plus 24 per A sama dengan 34. Oh, maaf, ini panjang. Jadi A kuadrat plus 24 per A. Nomor 18. Untuk setiap bilangan real X, notasi floor X menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Sebagai contoh, 1,1 di flooring jadi 1, 3 di flooring jadi 3, dan sebagainya. Jika ada tepat sebanyak 999 bilangan berbeda pada barisan floor 1 kuadrat per 2024, floor dari 2 kuadrat per 2024, sampai dengan N kuadrat floor dari N kuadrat per 2024, maka N adalah kalau ada barisan bilangan, ini analisisnya aja ya. Misalkan satu bilangan nilainya di sini. Ketika dia ditambah sama suatu bilangan yang kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1, maka kemungkinan dia akan lompatnya ke sini atau ke depannya. Tapi dia nggak akan mungkin nyampe sini. Ini nggak akan mungkin terjadi. Ya, mau dimanapun posisinya dia sebenarnya. Mau dia sebenarnya nanti ada di sini nih, misalkan dia ditambahnya kurang dari sama dengan 1, paling-paling kan dia akan nyampenya di sini lagi. Posisinya sama kayak kegeser aja gitu. Nggak mungkin dia bakal
sampai ke sini gitu. Nggak mungkin terjadi. Keluar dari N kuadrat per 2024, ini kita bisa manipulasi. Jadi N kuadrat min 2N plus 1 ditambahin sama 2N min 1 per 2024. Atasnya sama ya, nggak berubah nilai. Jadi sama dengan, supaya apa, nanti ini kita mau ubah si N kuadrat min 2N plus 1 jadi N min 1 kuadrat per 2024 ditambahin sama 2N min 1 per 2024. Kita bagi kasus, buat kasus 2N min 1-nya lebih kecil sama lebih besar dari 2024. Jika si 2N min 1-nya kurang dari 2024, maka 2N-nya kurang dari 2025, N-nya kurang dari 1012,5. Ketika nilai 2N min 1-nya kurang dari 2024, maka si 2N min 1 per 2024-nya ini nilainya bakal kurang dari 1. Ini mirip sama lompatan yang ini nih. Nilai dia kemungkinan adalah nggak berubah. Posisinya tetap di antara 0 sampai 1 atau maju 1. Jadi di antara 1 sampai dengan 2. Maka di sini akan mengakibatkan si N kuadrat per 2024 ini sama dengan floor dari N min 1 kuadrat per 2024 atau floor dari N kuadrat per 2024 sama dengan floor dari N min 1 kuadrat per 2024 plus 1. Nah, jadi sampai sini kita pisahin, karena kita pisahin N-nya dari yang lebih kecil dari 1012,5, ya masukin aja ketika N sama dengan 1012 berarti ya. Ketika N sama dengan 1012, maka floor dari 1012 kali 1012 per 2024, ini coret 2, 1012 bagi 2, bulat 506. Maka nilai dari floor 1 kuadrat per 2024 sampai dengan 1012 kuadrat per 2024. Ya nilainya kan yang ini, yang kurang dari 2024 bakal 0, 0, 0 gitu ya. Nanti ada 1, 1, sampai yang paling gede. Nilai yang mungkin ya, itu bisa 0, 1, 2, 3, ini akan ada semua nih. Sampai dengan si 506 ini. Sehingga kita punya akan ada 507 bilangan. Sedangkan kasus kedua nanti ya, jika si 2N-1 lebih besar dari 2024, maka jelas di sini bahwa si floor dari N kuadrat per 2024 sama floor dari N plus 1 kuadrat per 2024 ya, ini nggak sama nilainya. Akan jadi nilai yang berbeda. Maka nanti ketika sampai sini, nilai 1013 kuadrat per 2024 itu bakal lebih dari si 506-nya ini. Tinggal lihat aja. Kita udah punya 507 bilangan, kita mau ada 999 bilangan berbeda. Jadi kita masih kurang 999 dikurang 507. Jadi 492 bilangan lagi. Jadi dari 1012 tambahin aja sama 492. Jadi 1504. Ini dia nilai dari N-nya, sehingga nanti ada 999 bilangan berbeda pada barisan ini. Nomor 19, misalkan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Diketahui fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan A sehingga f(x) elemen 4, 5 untuk setiap X elemen A. Misalkan RF menyatakan himpunan semua bilangan X elemen A yang memiliki prapeta dan mutlak RF menyatakan banyak anggota RF. Ya, jadi A itu dipetakan ke RF, yaitu anggota A yang memiliki prapeta. RF
ketika difungsikan F lagi, maka hasilnya 4 atau 5. Untuk RF sama dengan 1, maka F merupakan fungsi konstan. Fungsi yang mungkin adalah fx sama dengan 4 untuk setiap x 1, 2, 3, 4, 5, atau fx sama dengan 5 untuk setiap x 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada dua fungsi f yang memenuhi persyaratan. Untuk RF sama dengan 2, maka kasus pertama, jika RF yaitu AB dengan A elemen 45 dan B elemen 1, 2, 3, tanpa mengurangi keumuman, kita ambil contoh A-nya 4, B-nya 1. Maka FFX harus 4. Karena anggota F yang memiliki prapeta itu hanya 1 dan 4. Dan FX-nya itu elemen dari 45. Oke, ini untuk setiap X. Oke, jadi kayak gini. Dari A dipetakan jadi 1 dan 4. 1 dan 4 dipetakan lagi ke 4. Perhatikan bahwa F1 sama dengan F4 sama dengan 4. Dan nilai F2, F3, F5 bisa dipilih dari 1, 4. Karena 1 harus memiliki prapeta, maka banyak fungsi yang memenuhi adalah 2 pangkat 3 min 1, sama dengan 7. 2 pangkat 3 dari F2, F3 sama F5 ini ada dua cara untuk memilihnya, bisa 1, bisa 4. Tapi ada kasus di mana F2, F3 sama F5-nya ini semuanya kepilih 4. Jadi F1, F2, F3, F4, F5-nya sama-sama 4 konstan. Masuk ke kasus yang pertama tadi. Jadi udah kehitung. Mungkin kita kurangin 1. Jadi banyak fungsi F yang memenuhi persyaratan ada A itu elemen 45, dari 2 kita pilih 1. B itu elemen dari 1, 2, 3. Dari 3 kita pilih 1. Dikali 7. Jadi 2 kali 3 kali 7, 42. Jika RF-nya 45, maka nilai dari F1, F2, F3, F4, F5 bisa dipilih dari 4 sama 5. Oke, ya. Jadi dari A ini dipetakan ke 45, dari 45 dipetakan ke 4. Karena 4 dan 5 harus memiliki prapeta, maka banyak fungsi F yang memenuhi persyaratan adalah 2 pangkat 5 min 2 sama dengan 30. 2 pangkat 5 itu semua kasus, dikurang 2 itu kasus yang pertama semuanya dipetakan ke 4, jadi konstan 4, sama kasus satu lagi semuanya dipetakan ke 5, jadi kasus konstan 5. Untuk RF sama dengan 3, maka kasus pertama jika RF-nya sama dengan ABC, dengan A elemen 45 dan BC elemen 1, 2, 3, tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan A sama dengan 4 dan B sama dengan 1. Jika RF-nya ABC dengan A elemen 45 dan BC elemen 1, 2, 3, tanpa mengurangi keumuman, misalkan A-nya 4, B-nya 1, dan C-nya 2. Karena FFX elemen 45, maka FFX sama dengan 4 untuk setiap X. Karena ada Fx yang bernilai 1, 2, 4, dan F1 sama dengan F2 sama dengan F4 sama dengan 4, maka nilai F3 dan F5 ini pasangannya bisa 1, 2 atau 2, 1, agar 1 sama 2 ini punya prapeta. Jadi banyak fungsi F yang memenuhi persyaratan, ada banyak cara milih A dari 2. Banyak cara milih A, itu dari 4, 5 kita pilih 1, jadi 2C1. Cara untuk memilih B dan C, dari 1, 2, 3 kita pilih 2, jadi 3C2. 2 kali 3 terus kali 2. 2 ini untuk yang sisanya, kayak tadi kita contoh, misalkan yang diambil itu 4, 1, dan 2, maka yang sisa ada F3 sama F5 ini, pasangannya ada 2 cara. Jadi kali 2, sama dengan 12. Jika RF sama dengan 4, 5C, dengan C elemen 1, 2, 3, tanpa mengurangi keumuman, misalkan C-nya 1, maka RF-nya 1, 4, 5. Karena FFX anggota 45, maka F1-nya elemen 45. Tanpa mengurangi keumuman lagi, misalkan F1-nya kita ambil 4. Maka F4-nya bisa 4 atau 5 ya. F4-nya elemen 45. Oke, kasus pertama untuk F4-nya sama dengan 4.
Uji semua kemungkinan dari F5. Jika F5 sama dengan 1, akan berakibat nilai 5 di RF akan dipetakan ke 1. Jadi tidak ada fungsi F yang memenuhi persyaratan f(x) elemen 45. Jelas ini ya. Jika F5 sama dengan 4, karena ada fx yang bernilai 1, 4, 5, dan F1 sama dengan F4 sama dengan F5 sama dengan 4, maka F2 sama F3-nya sama dengan 1, 5 atau 5, 1. Jadi ada dua fungsi F yang memenuhi syarat. Jika F5 sama dengan 5, karena ada fx yang bernilai 1, 4, 5, dan F1 sama dengan F4 sama dengan 4, sedangkan F5 sama dengan 5, maka F2, F3 itu elemen 1, 4, 5. Karena 1 harus memiliki prapeta, maka banyak fungsi F yang memenuhi persyaratan ada 3 kuadrat min 2 kuadrat. Dapat dari si F2 ini ada 3 cara, si F3 ada 3 cara, tapi kita harus kurangin dengan kasus di mana ketika F2 hanya dipilih dari 4 dan 5, dan ketika F3 juga dipilih dari 4 dan 5. Jadi 3 kali 3 dikurang 2 kali 2. Oke, 3 kuadrat min 2 kuadrat, 5. Jadi pada kasus F4 sama dengan 4, ada 7 fungsi yang memenuhi. Untuk F4 sama dengan 5, karena ada fx yang bernilai 1, 4, 5, dan F1 sama dengan 4, sedangkan F4 sama dengan 5, berarti F2 dan F3 harus memuat 1. Ada 5 kemungkinan dari F2 dan F3, yaitu 11, 14, 15, 41, dan 51. Sedangkan F5 bisa bernilai 4 atau 5. Jadi banyak fungsi F yang memenuhi persyaratan, ada 5 dikali 2, 10. Maka pada kasus ini, banyak fungsi F yang memenuhinya, itu ada 3 kali 2. 3-nya ini dari, tadi kan kita milih perapetanya 4, 5, sama C. Nah, C-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi ada 3 kemungkinan. Dikali 2 ini dari si FC, nilainya bisa 4, bisa 5. Jadi kali 2. Nah, 7 plus 10 ini dari kasus yang sebelum kita hitung tadi tuh. Ya, ada 2, 5, sama 10. Jumlahin 17. Tinggal kalian aja. 3 kali 2 kali 17, jadi 102. Untuk RF sama dengan 4, misalkan RF anggotanya A, B, C, D, dan E bilangan yang tidak memiliki prapeta. Karena F, Fx elemen 45, jelas bahwa Fa, Fb, Fc, Fd itu elemen 45. Hal ini menyebabkan Fa, Fb, Fc, Fd, Fe itu subset dari 4, 5, dan Fe. Karena didapat banyak anggota dari RF kurang dari sama dengan 3, terjadi kontradiksi dengan pernyataan yang kita ambil di awal, RF-nya sama dengan 4. Jadi, tidak ada fungsi F yang memenuhi persyaratan. Untuk RF sama dengan 5, maka F merupakan fungsi bijektif. Hal ini menyebabkan Fx juga merupakan fungsi bijektif. Jadi, tidak ada fungsi F yang memenuhi persyaratan. Jadi, banyak pemetaan F1, 2, 3, 4, 5 ke 1, 2, 3, 4, 5, sehingga Fx elemen 45 untuk setiap X elemen 1, 2, 3, 4, 5 adalah 188. Ya, dari 2 tambah 42 tambah 30 tambah 12 tambah 102. Ini kasus yang sebelumnya udah kita hitung tadi. Nomor 20. Pada segitiga ABC, titik D dan E terletak pada sisi BC, sehingga BDEC terletak pada urutan tersebut. Diketahui bahwa BD banding DE banding EC 1 banding 2 banding 5, dan garis-garis AD dan AE membagi 3 sudut BAC sama besar, garis AD dan AE masing-masing memotong lingkaran luar ABC pada titik F dan G. Nilai dari DF per EG dapat dinyatakan dalam bentuk akar P per Q untuk suatu bilangan bulat positif P dan Q yang saling relatif prima. Nilai dari P plus Q adalah kira-kira aja ya. Ini garis bagi. Bukan garis bagi juga. Ini garis yang membagi sudut tiga sama besar. A, B, C, D, E, F, G. Yang kita tahu perbandingannya 1 banding 2 banding 5. Nanti maksudnya kalau pakai yang garis bagi tadi,
karena ini 1:2, ini garis baginya dari segitiga ABD, berarti bisa dibikin nanti di sini M, di sini 2M gitu. Terus ini 2:5, jadi ini bisa dibikin 2N si AD-nya, AC-nya bisa dibikin 5N. Terus nanti kalian bisa pakai yang panjang AD kuadrat, itu jadi AB dikali AE dikurang sama DE kali BD. Dan gitu juga. Nanti dapat kesamaannya itu. Sekarang kalau yang nggak pakai Stewart ya, nggak pakai PowerPoint, lebih cepat sebenarnya, tapi butuh ide. Sudut BAD, sudut DAE sama sudut ini sama semua. Maka karena ini sudutnya sama semua, maka pasti si BF sama dengan FG sama dengan GC. Otomatis sama. Sehingga ya ini dapat dengan mudah dibuktikan bahwa nanti panjang BG sama dengan panjang dari F ke C. Oke, maka segitiga BCF sama BCG, ini pasti segitiga yang kongruen. Dan si BC-nya jadi sejajar sama si FG. Ya, ini bakal sejajar sama si ini. Kelihatan nanti ya. Sehingga nanti segitiga dari ADE bakal sebangun sama segitiga AFG. Kenapa sebangun? Karena si DE sejajar sama si FG, itu tarik garis lurus. Maka segitiganya pasti akan sebangun. Maka AF banding AD sama dengan AG banding AE. AD plus DF per AD sama dengan AE plus EG per AE. Jadi 1 plus DF per AD sama dengan 1 plus EG per AE. Bisa diabaikan aja satunya. Jadi DF per AD sama dengan EG per AG. Kita terapkan POP pada titik D sama titik E. Kalau POP dari titik D dan E ini kita punya dari D itu AD kali DF sama dengan BD kali CD. AE kali GE ini buat E-nya sama dengan BE kali CE. Sehingga AD kali DF per AE kali GE sama dengan BD kali CD per BE kali CE. Oh iya, maaf ini AE. Ini ya, AD banding AE-nya jadi DF banding EG. AD banding AE-nya bisa dibikin DF banding EG. Atau di sini kita punya juga jadinya si DF kuadrat per EG kali GE atau GE kuadrat sama dengan, ini BD ya. Ini BD. BD-nya 1, CD-nya 7, BE-nya 3, CE-nya 5. Jadi si DF banding EG, biar langsung ke yang soal, akar dari 7 per 15. Nah, ini bisa dinyatakan dalam akar dari P per Q. Maka P sama dengan 7, Q sama dengan 15. Yang tanya P plus Q-nya berapa? Jadi P plus Q-nya 7 tambah 15 sama dengan 22.